Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang selamat, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati at-tullab wal asatidhah al-musyrifun al-mubarakun, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, dan juga para ustadz musyrif yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lanjutan, saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab? Alhamdulillah. Apa arti Al-Firqah An-Najiyah? Nah, man yastati an yujib falyarfa' yadahu. Nah, apa arti al-firqah an-najiyah?
Apa maksud golongan yang selamat? Golongan yang dijauhkan dari api neraka dan yang surga. Jazakallahu khairan Syatir Ghani. Golongan yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang diberikan keselamatan. Itu yang dimaksud dengan golongan yang selamat. Kemudian apa yang dimaksud dengan at-taifah al-mansurah? Nah, man yujib? At-taifah al-mansurah. Sudah saya jelaskan belum? At-taifah artinya apa? Artinya golongan atau kelompok. Al-mansurah dari kata-kata apa? Nasara yansuru. Artinya apa? Diberikan kemenangan. Apa maksud daripada kelompok yang diberikan kemenangan? Nah, Al-Fasl Al-Thamin, Al-Fasl Al-Sabi'. Apa yang dimaksud dengan kelompok yang diberikan kemenangan? Kalau ada yang belum mencatat, maka silahkan catat, karena ini penting. Ini adalah inti kajian kita. Yang dimaksud dengan kelompok yang diberikan kemenangan adalah bahwa akan ada selalu sebuah kelompok dari umat Islam yang memperjuangkan kebenaran dan selalu diberikan kemenangan sampai hari kiamat. Akan ada selalu sekelompok dari umat Islam yang memperjuangkan kebenaran dan selalu diberikan kemenangan sampai hari kiamat, meskipun cuma satu orang. Meskipun cuma satu orang. Ada yang memperjuangkan kebenaran agama Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis Rasul, memperjuangkan kebenaran Islam dan selalu diberikan kebenaran sampai hari kiamat, meskipun cuma satu orang, maka dia disebut dengan at-taifah al-mansurah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Artinya, masih saja ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka. Artinya mereka tetap saja memperjuangkan kebenaran Al-Quran dan hadis sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an. Saya sebutkan beberapa tafsiran wa'tasimu. Apa terjemahannya wa'tasimu bihablillah jami'an? Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Apa yang dimaksud tali agama Allah? Man yujib? Fadhil. Yang pertama adalah perjanjian Allah. Tali agama Allah yang pertama apa? Perjanjian Allah. Yang kedua adalah Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga apa, Fadhil? Iya. Yang ketiga, dan dengan berpegang ini kaum muslimin akan senantiasa selalu bersatu. Dengan berpegang kepada Al-Quran akan senantiasa selalu bersatu. Baik.
Kemudian pelajaran selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk, ini pertanyaan penting, yaitu lihat hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Penulis mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat. Pertanyaannya, patuh dan taat ini kepada siapa? Nah, Ardan. Kepada Allah. La. Adam. Kepada yang keras. Sunnah Nabi. La. Rozan. Kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, meskipun dia apa? Budak yang berkulit hitam. Meskipun dia budak yang berkulit hitam. Budak artinya harta orang lain diperjualbelikan. Mungkin di mata manusia tidak ada nilai, tapi kalau dia sudah jadi pemimpin muslim sah, memimpin sebuah negara, maka harus tetap apa? Patuh dan taat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sebab barang siapa hidup lama di antara kalian, tentu ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku. Saya menyebutkan ada 4 arti sunnah pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Makhlas Qarib. Ya, yang pertama adalah seluruh ajaran Rasul. Maka itu disebut dengan sunnah Nabi. Yang kedua adalah hadis. Maka itu juga disebut dengan apa? Sunnah Nabi. Kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Maksud sunnah di sini apa? Hadis. Maksud sunnah di sini adalah apa? Hadis. Yang ketiga adalah mandub. Sesuatu yang jika ditinggalkan tidak tercela, tidak diancam siksa. Seperti apa? Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Paham itu? Yang keempat, apa tadi? Kebalikan dari bid'ah. Sunnah berarti adalah ajaran yang amalan yang ada petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bid'ah amalan yang tidak ada petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan terakhir. Lihat bukunya, dan sunnah khulafaur rasyidin, yang mereka itu mendapat petunjuk, pegang teguhlah ia dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Apa yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin? Fitrian Nur. Pemahaman dari para khalifah rasyidah. Berapa orang khalifah rasyidah? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sebutkan, dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan sahih. Baik. Sekarang kita mulai membaca yang ketiga, halaman 2. Tafadhal ya Rafif, iqra.
3. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab iftaru ala 72 millatan wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain. Al-Hafiz menggolongkannya hadis hasan. Baik, perhatikan yang ketiga. Ingat, kita bukan sedang dalam kelas ya. Kalau kelas mungkin saya mendiktekan, tapi kalau di majelis ilmu maka harus fokus. Yang penting-penting dicatat. Saya tidak bisa mengatakan dikte karena waktunya sempit. Ya, maka perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Termasuk adab di dalam majelis ilmu memperhatikan kepada yang mengajar. Ya. Taib. Ketahuilah, ketahuilah. Ini menunjukkan penting bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penting. Wa inna man qablakum min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab adalah orang-orang yang diberikan kitab terhadap mereka. Orang-orang yang diberikan kitab terhadap mereka yang dibawa oleh para rasul, seperti kaum Nasrani yang diberikan kitab Taurat atau Injil, Injil. Kaum Yahudi yang diberikan kitab Taurat. Dan Nabi Daud, kaum Nabi Daud yang diberikan kitab Zabur. Nah, ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah 2, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena diberi Alkitab yang dibawa oleh para rasul mereka. Kaum Nasrani diberi kitab Taurat dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kaum Yahudi diberi kitab Injil, kaum Nasrani diberi kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kaum Yahudi diberi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah belah menjadi 30 golongan. Saya nanti akan bertanya. Ada 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. 73 toh? 72-nya di dalam neraka. Dan 1 golongan di dalam surga. Inilah tadi golongan yang disebut dengan golongan apa? Al-firqah. Apa bahasa Arabnya? Al-firqah An-najiyah. Al-firqah An-najiyah. Itulah golongan yang selamat. Pertanyaan saya, hanya yang teliti dan perhatian yang bisa menjawab. 72 golongan ini, mereka orang kafir atau orang Islam? Asy-syifa, orang Islam. Catat itu baik-baik. 72 golongan tersebut adalah kaum muslimin. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda 73 golongan. Bentar, saya kedinginan.
masuk angin. 73 terpecah belah. 72 di dalam neraka. Meskipun di dalam neraka, apakah mereka kafirun atau muslimun? Hah? Kafirun atau muslimun? Muslimun. Ya, 72 itu muslimun. Kenapa mereka di dalam neraka? Karena mereka menyimpang dari jalan yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa mereka dalam neraka? Karena mereka menyimpang dari jalan yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan satu golongan di dalam neraka. Pertanyaan selanjutnya, 72 ini mungkin tidak mereka masuk ke dalam surga? Irwan, mungkin. Kenapa? Barakallahu fiik. Karena setiap orang yang mati di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka pasti masuk ke dalam surga, dan tidak kekal di dalam neraka. Catat itu baik-baik. 72 golongan tersebut adalah kaum muslimun. Mengapa mereka masuk ke dalam neraka? Karena menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya. Tetapi mereka bisa dimasukkan ke dalam surga selama tidak melakukan kesyirikan. Mereka bisa dimasukkan ke dalam surga selama tidak melakukan kesyirikan. Ini harus dipahami baik-baik. Jadi 72 golongan bukan orang-orang kafir. Kenapa diancam neraka, Ustaz? Karena mereka menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di sini disebutkan wahiyal jamaah, dan satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Apa arti al-jamaah? Catat, ini penting. Al-jamaah artinya adalah secara bahasa kesatuan. Secara bahasa artinya adalah kesatuan. Dan secara istilah syariat adalah kaum muslimin yang selalu bersatu di bawah kepemimpinan muslim yang sah. Kaum muslimin yang selalu bersatu di bawah kepemimpinan muslim yang sah, tidak memisahkan diri, tidak berkelompok-kelompok, tidak menyempal, tidak berbaiat kepada selain pemimpinnya. Makanya nanti hati-hati kalau di masyarakat ada kelompok-kelompok yang menuntut kita untuk berkelompok, kemudian membangun rasa cinta dengan kelompok tersebut. Ini misalkan nih, saya beri contoh, ini gambaran, ini kaum muslimin, kemudian dia menyempal sendirian. Di sini sudah ada pemimpinnya, dia menyempal sendirian. Dia bangun rasa cinta wala, dia bangun rasa bara di situ. Ini kelompok yang keliru. Al-jamaah artinya adalah kesatuan. Kesatuan kaum muslimin di bawah pemimpin muslim yang sah. Tidak boleh memberontak, tidak boleh
Makanya kita dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj salaf diharamkan untuk berdemo, karena itu bisa membawa kepada pemberontakan. Isu bisa membawa kepada keluar dari kesatuan kaum muslimin. Dilarang kita berkelompok-kelompok yang dibangun di atasnya al-wala wal bara, dibangun di atasnya rasa cinta, rasa loyal. Saya sama kelompok ini saja, kelompok kamu kafir. Nah, ini nggak boleh. Harus terus bersatu di atas pemimpin, di bawah pemimpin muslim yang sah. Paham ini? Itu arti apa? Jamaah. Arti yang kedua, arti jamaah yang kedua adalah mengikuti jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para sahabat Nabi dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jamaah, itulah kelompok satu-satunya yang selamat. Para Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah yang disebut dengan apa? Jamaah. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dengan baik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang artinya apa? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku saat ini. Itulah kelompok yang apa tadi? Selamat. Baik. Saya akan tulis beberapa permasalahan dari hadis ini. Tadi yang pertama kita sebutkan perhatikan baik-baik. Yang pertama hadis nomor 3. Permasalahan yang pertama, pengertian ahlu kitab. Apa pengertian ahlu kitab? Orang-orang yang diberikan kitab, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah kaum yang diberikan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Nasrani adalah kaum ahlu kitab yang diberikan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Pertanyaan timbul, masih adakah ahlul kitab sekarang? Iya, mereka lah itu sekarang yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi, itu disebut ahlu kitab. Kemudian permasalahan kedua yang kita sudah bahas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok. 72 di dalam neraka, 1 di dalam surga. Ini sudah kita bahas tadi. Yang neraka, apakah mereka muslim? Muslim. Kemudian, lalu kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Mereka masuk ke dalam neraka karena apa?
karena menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya. Taib. Kemudian surga. Satu di surga. Ingat ini penting ya. Mereka muslim. Mereka muslim 72 ini. Kemudian satu di surga. Taib. Mereka adalah al-jamaah. Ada dua arti dari al-jamaah. Apa arti yang pertama? Kesatuan kaum muslimin di bawah pemimpin muslim, di bawah pemimpin muslim yang sah, di bawah pemimpin muslim yang sah. Arti yang kedua, jamaah artinya adalah orang yang mengikuti kesatuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan baik sampai hari kiamat. Nah, iqra. Empat. Dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashab. Artinya semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atas. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' 2219. Baik, perhatian, inilah penerjemahan atau makna dari al-jamaah. Inilah makna dari apa? Al-jamaah, yaitu ma ana alaihi al-yauma ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi, yang artinya kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Jadi kalau para santri ingin selamat apa? Masuk surga, jauh dari api neraka. Caranya bagaimana? Meniti jalan siapa? Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Taib. Nah, yang kelima. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilayhi thumma qara'a qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ya. Nah, iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyeru kepadanya." Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar bertakwa." Quran surah Al-An'am ayat 153. Hadis sahih riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Taib. Sekarang Ibnu Mas'ud meriwayatkan. Catat. Ibnu Mas'ud nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil
bin Habib Al-Hudhali, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Termasuk orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, sadisu sittah fil Islam, orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Sadisu sittatin fil Islam, termasuk orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Termasuk orang yang 2 kali berhijrah, sahabat Nabi yang 2 kali berhijrah ke negeri Habasyah dan kemudian ke kota Madinah. Termasuk orang yang ikut perang Badar. Termasuk orang yang ikut perang Badar. Kemudian beliau bendahara di kota Kufah pada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bendahara daerah atau kota Kufah pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Wafat pada tahun 32 Hijriah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan umur beliau ketika wafat lebih dari 60. Umur beliau ketika wafat lebih dari 60. Dan beliau termasuk dari ulama us-sahabah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi, nama lengkap beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Beliau termasuk daripada orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Kemudian disebut beliau masuk dalam agama Islam orang yang keberapa? Yang keenam. Dan beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ke kota Madinah. Dan beliau ikut perang Badar. Kenapa Ustaz, bedakah orang yang ikut perang Badar dengan orang yang tidak ikut? Iya, beda. Orang yang ikut perang Badar dijamin diampuni dosanya, apapun dia yang dia lakukan setelah perang Badar, dijamin diampuni dosanya, apapun yang dia lakukan setelah perang Badar. Sedangkan yang belum ikut perang Badar, mungkin karena belum masuk Islam, mungkin karena masih kecil ya, mungkin karena belum berhijrah, yang belum ikut perang Badar, maka tidak ada jaminan diampuni dosanya. Tetapi kita meyakini seluruh para sahabat dijamin surga. Kemudian menjadi apa tadi? Bendahara. Di mana? Di Kufah, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafat pada tahun berapa? 32 Hijriah. Dan beliau termasuk daripada para sahabat, ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Satu lagi, beliau terkenal dengan memperjuangkan sunnah, memerangi bid'ah. Beliau terkenal dengan memperjuangkan sunnah dan memerangi bid'ah. Nah, kita baca hadisnya. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Lalu thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman. Lalu beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi.
Lalu beliau membuat garis-garis di kanan dan kiri. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-An'am ayat 153. Perhatikan di sini. Yang dimaksud di dalam hadis adalah seperti ini. Rasulullah SAW menggaris garis lurus. Kemudian setelah itu Zaidan, unzur huna, qallib wajh, ayyuh. Ya, lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW menggaris garis samping-samping kanan, samping-samping kiri. Beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan adalah jalannya Allah. Pelajarannya, jalan Allah cuma berapa? Satu, catat. Jalan kebenaran cuma satu. Nah, manil muadzin? Ya, kita dengarkan azan dulu. Idza hanal waqt fa akhbiruni, ahyanan nasitu. Isma'ul adhan wa raddidu badal muadzin.
Taib, perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW tadi menggaris satu garis lurus, kemudian beliau menggaris garis yang selanjutnya kanan dan kiri, yang selanjutnya kanan dan kiri. Lebih enak begini. Taib. Ya. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Berarti jalan Allah cuma satu. Tadi sudah ditulis jalan kebenaran cuma satu. Ya. Kebenaran dalam agama Islam cuma satu. Agama yang benar cuma satu. Tidak berbilang. Maka tidak boleh kita, ada orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa orang beragama Islam, ya mereka begini. Ini nggak apa-apa Islam sini, nanti Nasrani sini, nanti Yahudi sini, nanti Konghucu sini, Buddha sini, Hindu sini. Semuanya menuju satu titik. Ini konsep yang salah. Ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Satu, cuma satu jalan Allah. Agama yang diridai oleh Allah cuma satu. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah cuma satu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari Islam, yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala wa hadhihi subul. Ini jalan-jalan, jalan-jalan semua. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaih. Setiap ada setannya. Di sini ada setannya yang mengajak, ayo masuk, ayo masuk. Ya. Ini menunjukkan apa? Catat bahwa jalan kebatilan banyak. Jalan kebatilan banyak. Jalan kebenaran cuma satu. Hanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jalan kebatilan banyak. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Ya, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Catat, tugas kita fattabi'u. Fattabi'u. Apa tugasnya fattabi'u? Apa artinya fattabi'u? Ittaba'a yattabi'u. Apa artinya? Tabi'a yatba'u. Mengikuti. Ya. Ini catat, tugas seorang muslim cuma satu, mengikuti. Mengikuti. Mohon maaf ya, tulisan saya begini memang, karena dulu ceritanya cita-citanya ingin jadi dokter, nggak kesampaian. Ya, mengikuti, atau istilahnya adalah al-ittiba'. Catat pakai bahasa Arab, al-ittiba'. Al-ittiba'. Al-ittiba' artinya mengikuti.
tugas seorang muslim cuma mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang muslim cuma mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gambar salah, ini yang benar. Ya, kalau perlu digambar. Ini akan jadi pelajaran buat antum. Ini gambar yang salah, ini gambar yang benar. Nah, taib, tinggal 10 menit lagi. Sekarang waktu untuk bertanya. Atau kita lanjutkan dulu sedikit. Nah, iqra ya Rafif. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Bunyah berkata, adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ahlus Sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu Ashabul Hadis, para ahli hadis. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara lengkap. Nama beliau adalah, atau kunyah dulu, Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah. Saya ulangi, Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jilani. Al-Jilani. Di utaranya negara Iran sekarang. Al-Jilan adalah utaranya negara Iran sekarang. Dan beliau diwafatkan pada tahun 561 Hijriah. Atau ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Baghdad. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Baghdad. Dan beliau ini adalah ulamanya mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Beliau ini adalah ulamanya mazhab Hambali. Disebutkan oleh Ibnu Sam'ani, Imamul Hanabilah wa syaikhuhum fi asrihi. Beliau adalah ulama dari mazhab Hambali, bahkan ulama besarnya di zamannya, faqihun salih, ahli fikih dan orang saleh, dayyinun khayyir, taat beragama dan sangat baik akhlaknya, katsiruz zikr, suka berzikir, daimul fikr, selalu bertafakkur, sari'ud dam'ah, suka menangis. Itu adalah salah satu dari kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani wafat pada tahun berapa tadi? 561 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah berkata, Al-Ghunyah adalah kitab beliau. Adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama,
yaitu ashabul hadis. Ahlus sunnah tidak ada nama lain kecuali ashabul hadis. Berarti para ikhwah, perhatikan baik-baik. Yang selamat dia bermacam-macam namanya. Namanya sama, namanya bermacam-macam, tetapi maksudnya sama. Perhatikan baik-baik. Yang selamat masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka, bermacam-macam namanya. Golongan yang selamat. Satu namanya apa tadi? Al-jamaah. Al-jamaah tadi ada dua pengertiannya. Yang kedua adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga ashabul hadis. Ini adalah golongan atau nama-nama golongan yang selamat. Dia sama saja, orangnya sama. Al-jamaah yaitu yang di bawah kesatuan kaum muslimin, di bawah pemimpin muslim yang sah, di bawah pemimpin muslim yang sah. Kemudian al-jamaah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah, nama lainnya yaitu al-jamaah ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah artinya yang mengikuti sunnah Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi. Kemudian ashabul hadis artinya yang mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama-nama golongan yang selamat. Jadi siapa saja yang di dalam ceramahnya senantiasa menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu insyaallah ceramahnya apa? Benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih, maka itu insyaallah ceramahnya benar. Taib, iqra ya. Sampai kita selesai pada bab bagian 1 sudah selesai. Silakan iqra. 7. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan. Sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dan hanya satu golongan yang selamat akan masuk surga, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat, firqah najiyah, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Amin. Ingat baik-baik, yang penting di situ adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah, kemudian melakukan amalan para sahabat. Nah itu penting tuh, itu garis bawahi, mengikuti Al-Quran dan sunnah dan melakukan amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Ya, itu penting. Apa saja yang dilakukan oleh para sahabat kita ikuti. Apa saja yang tidak dilakukan oleh para sahabat kita jauhi. Sebagaimana perkataan, kalau tidak salah perkataan Jabir radhiyallahu anhu atau Abu Dzar, saya lupa. Beliau mengatakan, "Kullu ma lam yata'abbad bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu bih. Fa innal awwala la yad'u majalan lil akhir." Setiap apa saja yang para sahabat Nabi belum mengerjakannya, jangan engkau kerjakan. Yang para sahabat Nabi belum beribadah dengannya, jangan engkau beribadah dengannya. Paham tuh? Mengikuti para sahabat, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah wa waffiqil muslimin ya anna yakunu minha. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selamat, amin. Dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Walhamdulillah, bagian 1 selesai. Naam, al-an waktu al-as'ilah 5 daqaik. Waktu bertanya 5 menit. Siapa ada yang bertanya? Ardan, ati mikrofon. Dia pencet. Kalau misalnya tadi kan kita jelaskan sudah semua yang mati di atas tauhid langsung pasti masuk surga, tidak kekal di neraka. Nah, kalau misalnya ceritanya dia tuh ini pas bulan puasa dia tuh keluar Islam gara-gara nggak mau puasa supaya nggak dapat kewajiban puasa, lalu pas selesai puasa Ramadan dia masuk lagi. Nah, saat dia mengucapkan kalimat tauhid tiba-tiba langsung sakaratul maut, itu gimana Ustaz? Apakah dia kekal di neraka atau tidak kekal? Ini terjadi atau tidak? Kalau cuma karangan saya nggak mau jawab. Tapi kalau kejadian, maka selama dia kembali lagi ke dalam agama Islam sebelum meninggal, maka dia berarti diampuni dosa-dosa murtadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'lam anna al-Islam yajubbu ma qablahu." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa yang sebelumnya? Jadi orang kalau masuk Islam, dosa sebelumnya terhapus. Maka kalau seandainya tadi dalam pertanyaan disebutkan bahwa dia masuk Islam lagi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Ma indakum soal? Antum jaw'anin? Jaw'an? Ma mana jaw'an? Jaw'an? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.